Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat sekali ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya pada sehat. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran sejarah ya, yang insya Allah akan kita laksanakan selama 90 menit ke depan. Oke, sebelum ke materi, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada diri. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dikasih kelancaran ya sama Allah SWT. Amin. Oke, seperti biasanya ya, silakan kalian melanjutkan tilawah Al-Qur'an ya yang kemarin. Silakan. Surat apa? Ayat 91. Ayat 91 aja ya. Lakum
Fahri. Hadir. Hani. Aulia. Mirza. Hadir. Indi. Sakit. Oke, kita doakan ya semoga Indi cepat sembuh. Amin. Kanza. Hadir. Marga bisa. Oh, belum hadir ya. Meisha. Muhammad Akmal. Hadir. Muhammad Rega. Muhammad Satria. Hadir. Nailul Muna. Neni. Hadir. Itu Samidri. Raka Insanul. Ramdan. Hadir. Ratu Syafina. Revin. Hadir. Rifki. Rosa. Sania. Sausan. Syera. Siti Alia. Teddy. Izin. Tessa. Enusa. Jadi yang tidak hadir hari ini 3 orang ya, dan yang hadir itu 31 orang. Semoga di minggu depan kita bisa hadir semuanya ya. Amin. Oke, hari ini tahu kita akan pelajari tentang apa? Kebudayaan Islam di Indonesia. Betul ya, sekarang kita akan mempelajari materi tentang bukti-bukti pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bukti-bukti pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bukti-bukti pengaruh agama dan kebudayaan di Indonesia. Kemudian selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Dan yang terakhir, itu ada peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu ada sesuatu terlebih dahulu. Ada yang mau uang 100.000? Coba angkat tangannya mau. Oke, tapi sebelum Ibu kasih ke kalian, Ibu akan melakukan ini terlebih dahulu. Apakah ada yang masih mau? Oke, sekarang Ibu akan melakukan ini. Apakah ada yang masih mau? Oke, di sini ada pembelajaran buat kalian ya. Uang ini sudah Ibu lakukan sesuatu ke sini, tetapi nilainya tetap 100.000. Ini seperti kehidupan kalian ya. Jika misalkan hidup kalian itu sedang jatuh-jatuhnya, kemudian atau nanti di masa yang akan datang kalian akan dikecewakan oleh dunia, dikecewakan oleh keadaan, sehingga keadaan kalian itu merasa tidak berharga di dunia ini ya, tidak berharga karena sudah dijatuhkan oleh dunia ini. Namun apapun yang telah terjadi dan apapun yang akan terjadi nanti,
kita harus ingat bahwa kita masih mempunyai harga diri dan nilai-nilai baik. Maka dari itu, dari sekarang kita harus menumbuhkan nilai-nilai baik ya di dalam diri. Jadi apapun yang menjatuhkan kita nanti, nilai kita masih bagus ya, masih ada, harga diri kita masih ada, seperti uang 100.000 ini. Nah, motivasi hari ini, jika ada hal apapun yang menjatuhkanmu, ingatlah kamu adalah maha karya terbaik Tuhan di dunia ini. Asli ada yang mau ini? Coba jelaskan tadi apa yang dikatakan. Oke, tapi harus dengan panjang lebar. Jadi perkenalkan, nama saya Rafid dari kelas 10-1. Kami jelaskan. Ibu tadi sudah menjelaskan tentang motivasi kehidupan yang sangat berharga bagi kita semua yang bagus untuk menjadi pedoman hidup kita. Ya, motivasinya itu adalah ketika kita di dalam kesulitan dan menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi kejadian hidup, kita jangan lupa akan nilai kita sendiri, karena kita itu seperti uang 100.000 kayak tadi, meskipun diinjak-injak, meskipun direndahkan, namun kita tidak mempengaruhi nilai kita yang berharga. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah atau menemui masalah, kita jangan merendahkan diri, tapi kita ingat bahwa kita itu masih mempunyai nilai harga diri. Itu. Ya, tetap. Oke, Ibu kasih buat Rafid ya. Dalam pelajaran kalian, hanya Rafid yang mengangkat tangan tadi yang berani. Jadi orang-orang yang berani itu akan mendapatkan keuntungan ya, gitu. Tapi ada juga satu lagi pelajaran. Lebih baik Rafid bagi uang ke semua kelas. Jadi Rafid mendapatkan kebaikan. Oke, ini kita kembali ke laptop ya, ke pembelajaran sejarah. Nah, masih ingatkah pembelajaran kita kemarin? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Ferusa. Minggu kemarin belajar mengenai teori-teori masuknya Islam, bukti masuknya, dan proses persebaran agama Islam di Indonesia. Ya, betul sekali ya. Materi kita yang kemarin itu mengenai teori-teori bukti masuknya dan proses persebaran Islam ke Indonesia ya. Apa saja persebaran melalui apa saja persebaran Islam ke Indonesia? Perdagangan, betul. Kemudian pernikahan, terus pendidikan ya, tasawuf, kemudian apa? Politik, seni gitu ya. Gitu. Nah, sekarang coba kalian pikirkan nih, apa saja sih bukti pengaruh agama Islam yang masih ada di lingkungan sekitar kalian pada saat ini? Oke, silakan. Masjid dan tahlilan, betul. Ini Hari Lebaran sama musik lebaran. Lebaran, musik lebaran, betul ya. Saya Adanya rumah seorang. ya betul ya, semuanya betul ya. Ada musik lebaran, tahlilan, lebaran itu merupakan bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia gitu. Kemudian tradisi apa lagi yang kalian ketahui ini? Akikah, tahu akikah? Tahu. Ya, yang potong rambut bayi ya setelah 7 hari. Kemudian menyembelih kambing ya. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Nah, sekarang sebelum Ibu menjelaskan lebih mendalam, silakan kalian buka buku paketnya pada bawah. Ada yang tidak? Siapa lagi yang tidak bawa?
Udah ya? Nah sekarang coba bikin dulu. Buka halaman 127 sampai 131 ya. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu, pahami isinya. Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Udah beres? Semuanya udah beres? Oke, kelihatan nggak sih? Ini kalau pembaca ya. Ini ya, ada beberapa bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini dalam berbagai bidang.
Jadi ya nanti pengaruh agama Islam, bukti-bukti pengaruh agama Islam di Indonesia itu nanti terbagi ke beberapa bidang. Dan untuk kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya, sebanyak 5 kelompok. Gini aja ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4 ya, 3 meja, ini kelompok 5 ya, 2 garis. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti tugas kalian yaitu mencari hanya satu contoh di tiap bidang ini. Misalkan di bidang politik contohnya apa, kalian cari. Di bidang sosial budaya contohnya apa gitu. Nah, untuk kelompok 1 yang ini ya, 1, 2, kelompok 2, 3 dan 4, kelompok 3, 5 dan 6, kelompok 4, 7 dan 8, dan kelompok 5, 9 dan 10. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelompok 1 politik dan sosial budayanya. Kemudian kelompok 2 pendidikan dan ekonominya. Kelompok 3 seni sastra dan seni rupa, juga seni kaligrafi. Kelompok berapa lagi? 4. Kelompok 4 aksara sama sistem kalender. Dan kelompok 5 yaitu bangunan, seni tari dan juga musiknya. So, silakan ya, dari sekarang Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup ya. Hanya satu contoh saja. So, silakan. Oke, silakan kerjasama sama kelompoknya. Hanya mencari satu contoh saja. Satu contoh untuk politik, satu contoh untuk sosial budaya, dan lain sebagainya. Silakan. Geser-geser doang. Coba. 10 menit kelamaan ya, 5 menit. Ada di paket atau cari di internet juga boleh. Oke, mana yang sudah? Silakan ditulis di sini ya. Oke.
kelompok 2, kelompok 1 sudah. Ada spidol lagi kan? Gak ada.
bisa relief ya. Kemudian ada seni kaligrafi ada nisan. Ya biasanya suka ada nisan, makam-makam ya. Kemudian ada aksara. Ya bisa lah. Sistem kalender hijriah yang betul. Bangunan ya masih betul. Siapa yang dijaga? Ini salah ya. Masih lagu daerah kehidupan dan nilai masyarakat. Yang tepat ya, ini kelompok 5. Kalau tahu benar ya, yang jadi bukti Islam, yang miskin itu betul. Tapi kalau tari jengkok itu kan tradisional kalau Islam mah tari sedati yang ada di Aceh. Kalau sama kurang deh, soalnya kalau sedati mah tarinya itu kayak sambil bawah, jadi ada kegiatan Islam. Bidang politik. Jelas nggak? Nah, kalau di bidang politik, awalnya kan masa Hindu-Buddha konsepnya itu dewa sama raja. Ya. Kemudian setelah Islam masuk, digantilah menjadi sistem kekhalifahan. Kemudian sebutan raja juga diganti dengan sultan. Dan kerajaan menjadi kesultanan gitu ya. Asalnya kerajaan menjadi kesultanan. Jadi bukan kerajaan Aceh, tapi kesultanan Aceh. Terus bukan kerajaan Demak, tapi kesultanan Demak. Kemudian saat meninggal ya, sultan tidak didarmakan tapi dimakamkan secara Islam gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ini raja di masa Hindu-Buddha, kalau ini sultan gitu. Kayak gitu ya kalau di bidang politik. Kemudian yang kedua ada di bidang sosial budaya. Nah, di bidang sosial budaya ini pengaruh Islam tampak dari beberapa hal, yaitu yang pertama tidak dikenal sistem kasta. Jadi saat Hindu-Buddha mah ada sistem kasta yang 4, Brahmana, Vaishya, Ksatria, Vaishya dan juga Sudra yang paling bawah ya para budak. Nah, setelah Islam masuk ya, sistem kasta ini tidak ada lagi. Semua masyarakat, semua manusia itu disamaratakan, baik wanita ataupun pria itu sama derajatnya gitu. Tidak ada kasta-kasta. Yang membedakannya itu ialah amal ibadahnya dan juga takwaannya ya kalau di Islam. Kemudian yang kedua, dari segi bahasa, banyak kosakata Arab dipakai atau diserap dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Nusantara. Gitu ya, itu. Misalnya nama, dari segi nama. Di sini ada nama yang dari bahasa Arab? Muhammad ada? Muhammad. Abdullah ada kan? Abdul ya. Abdul. Terus apa lagi sama nama bahasa Arab? Siti. Gitu ya. Kemudian terjadi modifikasi atas huruf-huruf lawan
yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawi dan Pegon. Pegan. Nah ini ya, coba kelihatan nggak? Nah ini contoh huruf Pallawa ya, yang dimodifikasi ke huruf apa ini kan? Jawi gitu ya. Bukan ini to, ta, pa. Namun ada huruf-huruf yang lainnya juga. Ini ada ya. Ini teh Arab Melayu. Kelihatan nggak? Ini teh tulisannya bahasa Arab, tapi kalau dibaca bahasa kita, bahasa Nusantara, coba kita baca ya. Coba kita baca domir. Pernah kamu dipelajari nggak di sekolah dunia? Pernah ya? Jadi di buku sorof. Domir itu ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dia, engkau, saya, maupun seorang, berdua, ataupun banyak, laki-laki atau perempuan. Ya. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa penulisan Arab ini di masa penjajahan dulu sebagai kayak untuk mengecoh para penjajah ya, biar tidak tahu isi surat gitu, isi surat yang diberikan kepada seorang gitu, misalkan para ulama kepada siapa gitu. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam hal busana ya, seperti karya saat ini ya, jenis busana Hindu-Buddha itu terutama di Jawa lebih sederhana dan terbuka. Dengan pria sering memakai pakaian yang hanya menutupi bagian bawah tubuhnya, sedangkan yang ke atasnya itu terbuka. Suka lihat film-film ini nggak? Hindu-Buddha India. Suka? Kalau kerajaan-kerajaan gini, nggak pakai baju ya, tapi pakai perhiasan. Namun yang ke bawah mah tertutup laki-lakinya. Sedangkan kalau perempuan memakai kemben dan kain yang segini ya. Kalau di India mah kain sari gitu ya. Kemudian busana Islam. Nah setelah Islam masuk, dari segi busana ini mulai berubah sehingga mulai tertutup gitu ya. Pakaian yang lebih tertutup seperti sarung, baju koko, kopiah, dan kerudung ya, seperti yang kalian kenakan saat ini. Nah ini contohnya yang saat ini ya. Sudah menutup aurat. Dan selanjutnya ada di bidang pendidikan. Betul ya, seperti yang kalian tulis, di bidang pendidikan itu ada pesantren. Nah, pengaruh Islam dalam bidang pendidikan ini bisa dilihat dengan adanya pesantren-pesantren sebagai tempat untuk mencari ilmu dan juga memperdalam agama. Contohnya itu kayak pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Nah ini gambar pesantren Ampel Denta yang zaman dulu seperti ini. Kemudian selanjutnya ada di bidang ekonomi. Betul juga itu zakat ya contohnya. Nah di sistem perekonomian mengalami pengaruh dengan menerapkan konsep jual beli secara Islam. Jadi setelah Islam masuk, konsep jual beli itu tidak ada lagi riba ya. Riba tahu? Ya. Kemudian selain itu dalam perekonomian Islam juga terdapat kewajiban membayar zakat. Zakat fitrah yang diberikan ketika Idul Fitri ya. Zakat fitrah, kemudian zakat mal setelah harta kita mencapai haul dan nisabnya. Kemudian memberi sedekah bila mampu dan sebagainya gitu. Kemudian ada di bidang seni sastra. Nah, di bidang seni sastra ini ada syair, kemudian ada hikayat, babat, dan juga sulh. Nah, ya pengaruh Persia. Masih ingat? Jadi teori-teori masuknya Islam itu ada teori Arab, teori Persia juga ya. Nah, pengaruh Persia dan Arab ini sangat kuat, namun tetap disesuaikan dengan tradisi setempat gitu. Kemudian
Pengaruh Arab dari Arab itu berupa syair yang terdiri dari berbentuk kayak yang terdiri dari atas 4 baris dalam setiap barisnya. Adapun pengaruh Persia, kalau Persia mah berbentuk hikayat, yaitu kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, hikayat Bayan Budiman. Kemudian ada juga seni sastra lainnya berbentuk babad ya. Nah, babad ini suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Contohnya babad Tanah Jawi, babad apa lagi, Diponegoro dan sebagainya ya. Kemudian ada suluk. Suluk itu ialah kitab-kitab berisi ajaran tasawuf. Contohnya suluk Suharasa dan sebagainya. Kemudian ada seni rupa. Nah, seni rupa ini para seniman masa itu ada kalanya membuat ukiran-ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya yang bentuknya sudah disamarkan. Sebuah teknik yang lazim disebut stilisasi atau deformasi. Teknik ini digunakan karena agama Islam melarang melukis makhluk bernyawa dalam konteks penyembahan Allah. Jadi kan di Islam pernah dengar dilarang melukis benda-benda yang bernyawa, menggambar benda-benda yang bernyawa. Nah, hal ini itu karena dalam konteks agar tidak adanya penyelewengan ya, penyembahan terhadap berhala. Tahu kan kalau dewa-dewa Hindu Buddha itu bentuknya kan kayak manusia ya, tidak yang bernyawa. Kemudian berhala-berhala di zaman Arab zaman dulu sama juga kan. Nah, setelah Islam masuk, ini ada larangan gambar yang bernyawa itu karena untuk menghindari penyelewengan penyembahan terhadap berhala. Kemudian ada bidang seni kaligrafi. Di sini pernah ada yang bikin kaligrafi? Ada. Kalau di sekolah pelajaran apa sih, seni budaya atau prakaryanya, pernah bikin kaligrafi nggak? Tidak. Kalau di SMP, nah, di SD pernah ya. Pernah ikut lomba? Pernah. Nah, seni kaligrafi itu ialah seni melukis yang memadukan seni lukis dan seni ukir yang distilisasi sama ya tadi dan menggunakan tulisan dalam bahasa Arab. Hingga saat ini kaligrafi marak dilakukan serta diperlombakan di sekolah-sekolah ataupun instansi yang lain. Oke, selanjutnya ada aksara. Tadi aksara kelompok berapa? 4 ya. Nah, kalau aksara ini dapat dilihat dari berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu disebut dengan istilah Arab Gundul, saat itu banyak berkembang menjadi kaligrafi. Contohnya tadi yang domir ya, bahasanya Arab, tapi kalau dibaca bahasa kita ya. Kemudian yang sering dibaca kita hingga saat ini Al-Quran ya, terus Iqra untuk anak kecil. Nah, selanjutnya itu ada sistem kalender. Apa kalender Islam teh? Hijriah ya. Nah, dalam masa Hindu Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Nah, pada masa Islam digunakanlah sistem kalender atau penerbangan baru dengan sistem Hijriah. Tahu sistem kalender Hijriah itu dimulai dari kapan? Bukan, ini yang penanggalannya 1 Hijriah itu kapan? Ada yang tahu? Dihitung dari mana? Dari apa? Nah, jadi dihitungnya kalender Hijriah itu pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah gitu ya, disebut 1 Hijriah. Kemudian sistem kalender Hijriah ini diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Nah, perhitungan 1 tahun Islam Islam adalah 12 kali siklus bulan, sama ya 12 bulan. Kemudian jumlah harinya ada 354,
8 jam 48 menit dan 36 detik. Itu sebabnya kalender Islam 11 hari lebih pendek dibandingkan kalender Masehi gitu. Kalau Masehi mah 365 ya. Nah, kalau kalender Hijriah itu 354 Masehi dan kalender-kalender lain yang didasarkan pada beberapa. Oke, kita coba lihat contoh kalender Hijriah. Nah, ini hari ini ya. Mei 2025. Kita berada di bulan apa sekarang? Zulhijjah ya, Dzulqa'dah. Kelihatan nggak? Tidak. Nah, kalau kalian tahu mana nih, coba nih. Nah, sekarang kita itu ada di bulan Zulqa'dah ya. Kemarin kita bulan apa? Syawal, lebaran ya, Syawal. Nah, sekarang tanggal 8 Mei itu kita berada di tanggal 10 Hijriah gitu. 10 Hijriah. Tanggal 1 Zulqa'dahnya itu ada di tanggal 29 dan nanti diakhiri tanggal 29 Zulqa'dahnya itu di tanggal 27 Mei. 27 Mei. Jadi satu Zulhijjah itu hari Rabu ya, tanggal 28, dan nanti kita lebaran Idul Adha di tanggal 6 Juni, tanggal 10 Zulhijjah ya. Kemudian kita libur di hari Senin, dari hari Sabtu, Minggu sampai Senin. Itu sebagai 3 hari itu apa? Setelah Idul Adha, hari apa? Hari Tasyrik ya. Ingat gak? Hari Tasyrik yang dilarang buat berpuasa ya. Jadi itu harinya kita untuk berhari raya. Kemudian di kalender Islam juga penamaan harinya itu kan kalau di Masehi mah Minggu ya. Nah, kalau di Hijriah mah Ahad. Kemudian kalau dalam penamaan bahasa Arab Senin itu Isnin, Selasa Thalatha, kemudian Rabu Arba, Kamis Khamis, Jumat Jum'ah, dan Sabtu Sabat. Kembali lagi. Kemudian ada bangunan. Bangunan kita nomor berapa? 9 ya, kita lagi. Nah, bangunan. Betul ya, masjid. Seperti bangunan masjid, makam, dan keraton yang menunjukkan adanya akulturasi dengan bangunan masa Hindu Buddha. Tahu akulturasi? Apa sih akulturasi? Nah, betul ya, percampuran atau perpaduan dua hal namun tidak menghilangkan ciri khasnya masing-masing. Jadi waktu itu ya, masjid itu ada percampuran budaya Hindu Buddha. Apa buktinya? Di sini. Ya, bentuk ini, bentuk atasnya itu bukan kubah ya yang seperti biasanya, tetapi atap tumpang ya yang mengerucut seperti candi waktu itu ya, mengerucut ke sana. Gitu. Kemudian hal itu bisa dilihat dari jenis atap tumpang dan bertingkat yang jumlahnya selalu ganjil. Nah, kalau di Demak ini tingkat pertamanya itu melambangkan iman, kemudian yang keduanya itu Islam, dan yang ketiganya Islam. Jadi si tumpangnya itu suka berjumlah ganjil. Itu contohnya. Kemudian ada seni tari dan musik. Nah, coba dengerin ya. Tahu kan ini suara apa? Rebana ya. Nah, betul ya. Kalau dari segi musiknya itu ada rebana. Dan ada juga yang meriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu disambut tola'al badru alaina ya. Dengan rebana, disambut dengan rebana gitu. Jadi ada yang meriwayatkan bahwa rebana juga pada ada sejak zaman dulu. Kemudian dari segi tari itu ada tari sedati. Sedati ini yang ada di Aceh. Dan ini merupakan materi terakhir. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Jara Manjayadi dari kelompok 4. Izin bertanya, Bu.
Di zaman sekarang ini kan masyarakat Indonesia mayoritasnya itu memeluk agama Islam. Namun sebelum Indonesia ada agama Islam, terlebih dahulu itu ada agama Hindu dan Buddha. Lantas kenapa sih masyarakat Indonesia lebih mayoritasnya Islam dibanding agama-agama sebelumnya? Oke. Jadi intinya kenapa Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia ya. Nah, perlu kalian ketahui, tahu kan bagaimana cara kita masuk Islam itu seperti apa? Membaca dua kalimat syahadat. Itu sederhana sekali ya. Tidak ada ritual apapun yang menyulitkan, hanya membaca dua kalimat syahadat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahu sifat orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara? Tahu. Ramah ya. Jadi orang Indonesia itu dikenal dengan keramah tamahan. Misalkan ya orang Sunda mah punten, mangga ya gitu. Kalau orang Jawa mah monggo ya, monggo gitu. Jadi orang Indonesia atau orang Nusantara ya jangan dulu juga sifat ramahnya itu melekat di dalam diri. Gitu ya. Dan dapat dipahami? Ya, ada Ibu. Nah, selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi sekarang ini, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian isi. LKPD-nya itu sama ya seperti kemarin mengenai teka-teki sejarah, teka-teki silang ya. Di sini ada 10 nomor, ada pertanyaan mendalam dan juga menurun. Nanti kalian isi nama dan juga kelas. Ini cara pengerjaannya per kelompok ya, yang tadi kelompok 1, 2 sampai 5. Silakan bekerja sama. Oke, Ibu kasih waktu. Gampangnya cuma 10 lembar, jadi Ibu kasih waktu 7 menit aja. Tutup ya. So, silakan dari sekarang. Nah, ternyata Natasha ini kalian bertiga. Silakan ya diskusi sama kelompoknya.
Tuh, diskusi sama temannya tadi udah dapat jawaban. Gampang ya? Dua kali waktunya 3 menit lagi. 3 menit juga. Habis waktunya? Habis waktunya? Oke, yang udah boleh sok kumpulin. Ke depan nih ya.
Ya. Kakak bisa kumpulin, mudah-mudahan. Cepat kumpulin, jangan lupa. Ayo kumpulin. Ayo kumpulin. Lupa. Ada ini saja. Ada apa kayak ini jadi ya. Pakai apa ibu? Yuk, udah 1, 2, 3, 4, 1,
Nah, lihat ya. Masjid. Nah, gambar-gambar yang tadi apa kamu? Kalender Hijriah. Satu lagi, Bu. Udah ibu deh. Gak tahu masih ada atau enggak? Ada. Oh, ada. Mak yang di belakang ya? Tadi Satria aja. Satria lihat nggak tadi? Iya. Tadi lihat dari disebutnya raja. Kalau Islam disebutnya Kesultanan maka raja disebut Ini orangnya kesultanan tapi nama rajanya disebut Nah, sekarang karena sudah di akhir pembelajaran, di sini Ibu ingin ada dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Mau siapa? Oke, Satria silakan. Nah, jadi pengaruh masuknya Islam ke Indonesia itu sangatlah luas seperti yang telah dijelaskan tadi, ada dalam bidang politik, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan yang lain-lain. Nah, masuknya Islam ini membawa pengaruh yang sangat signifikan seperti lahirnya sistem kesultanan di Indonesia maupun lahirnya sebuah agama atau yang sering kita sebut sekarang pesantren. Oke, Saya akan menambahkan, nah selain itu juga proses Islam memasuki Indonesia itu melahirkan adanya budaya
tradisi dan seni yang memadukan antara budaya lokal dan unsur-unsur Islam. Nah, proses ini menunjukkan adanya akulturasi budaya atau percampuran budaya yang memperkaya aksana kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Sebelumnya kalau sudah menyambungkan pelajaran hari ini, betul ya tadi. Jadi pelajaran yang tadi kita pelajari itu mengenai bukti-bukti pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ada berbagai bidang ya, sampai 11, kurang lebih 11 bidang dari politik hingga ke seni tari dan musik. Dan sampai saat ini banyak tradisi-tradisi Islam yang sering kita laksanakan ya, seperti lebaran, akikah, kemudian apa, burudan ya, dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk satu-satu. Jadilah diri kamu sendiri. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terus belajar ya, jangan lupa jaga kesehatan juga, dan mohon maaf apabila ada salah kata yang ditulis saat pembelajaran ya. Oke, Ibu tutup dengan doa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.